Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah anak-anak, selanjutnya kita telah sampai di pelajaran 6, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, seperti apa kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ayub? Mari simak penjelasan Ustadz sampai habis. Nabi Yusuf alaihissalam. 1. Kisah Nabi Yusuf. Nah, ini ada di buku penunjang 3A halaman 57. Nah, masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam putra Nabi Yakub alaihissalam. Ibu Nabi Yusuf alaihissalam bernama Rohil. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam cucu Nabi Ishak alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun, ibunya wafat. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang sangat tampan dan tubuh yang teguh. Wajah yang sangat tampan dan tubuh yang tegap. Nah, pada waktu kecil, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak yang lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya. Perlakuan lebih dari sang ayah tersebut menimbulkan rasa iri dan dengki dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merasa marah sehingga mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Kemudian B. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Baik. Suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi kemudian diceritakan kepada ayahnya. Mimpi tersebut dikisahkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat keempat, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari. Dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, coba terangkan arti mimpi itu." Mendengar cerita tersebut, ayahnya merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Yusuf. Ayahnya mengatakan bahwa mimpi tersebut mimpi yang benar. Nabi Yusuf alaihissalam diminta untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya karena akan semakin dengki. Nah, anak-anak, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kedengkian saudara Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 8-9, yang artinya, ketika mereka, saudara Yusuf, berkata, "Sungguhnya Yusuf dan saudara-saudaranya, yaitu Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Kemudian bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik." Menanggapi usulan saudara-saudaranya itu, Yahuza, kakak tertua, memberi usulan yang berbeda. Usulan itu diceritakan dalam surah Yusuf ayat 10, yang artinya, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir." Nah,
Mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur untuk mengelabuhi sang ayah. Mereka menyembelih seekor kambing dan melumurkan darahnya pada baju Nabi Yusuf. Mereka mengarang cerita bohong tentang kejadian yang menimpa Nabi Yusuf. Mereka menyodorkan baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri dari kambing, yang telah dilumuri darah kambing. Mereka berkata bahwa Yusuf diserang serigala. Kemudian D. Nabi Yusuf dikeluarkan dari dalam sumur. Lanjut anak-anak. Di dalam sumur, Nabi Yusuf menangis seorang diri. Nabi Yusuf mohon perlindungan dan pertolongan Allah. Tidak lama kemudian datang rombongan kabilah untuk mengambil air. Rombongan kabilah itu pun menyelamatkan Nabi Yusuf. Rombongan kabilah itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mesir dengan membawa Nabi Yusuf untuk dijual. Nabi Yusuf akhirnya dibeli dengan harga yang murah oleh pejabat Mesir yang bernama Kitspir al-Aziz. Nah, lanjut. E. Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Seiring berjalanannya waktu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Ketampanan Nabi Yusuf menyebabkan banyak orang yang tertarik kepada Nabi Yusuf. Hal itu dianggap berbahaya oleh para pembesar Mesir. Para pembesar Mesir itu akhirnya sepakat memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara dengan cara memfitnahnya. Di dalam penjara itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf dan mengangkatnya menjadi utusannya. Sob, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi pada video selanjutnya ya. Jangan lupa terus pantau channel YouTube SD Pata Dharma untuk mendengar kisah Nabi Yusuf selanjutnya. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.